Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Putri Atika dengan NIM 2305114712. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi, metode, dan teknik identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa saja itu strategi, metode, dan teknik, kita harus tahu apa perbedaan antara strategi, metode, dan teknik. Strategi adalah sebuah rencana yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu hal atau suatu masalah. Sedangkan metode adalah pendekatan atau cara sistematis yang dilakukan dalam identifikasi. Nah, yang terakhir itu teknik. Teknik identifikasi adalah alat atau prosedur khusus yang digunakan dalam mengidentifikasi sesuatu. Jadi, jika strategi itu adalah cara atau rencana, metode itu adalah pendekatan, dan teknik itu adalah alat atau cara lebih khususnya dari metode tadi. Selanjutnya itu kita akan memasuki pembahasannya. Yang pertama itu ada strategi identifikasi kebutuhan belajar. Pengertiannya, proses yang digunakan atau yang dilakukan untuk menentukan apa yang dipelajari oleh kelompok ataupun individu warga belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, berikut beberapa strategi identifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama itu ada analisis tujuan pembelajaran. Untuk menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan belajar, hal utama yang kita lakukan itu kita harus mengetahui apa dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua itu ada evaluasi awal. Dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh warga belajar terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga itu ada konsultasi dengan stakeholder. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti warga belajar atau murid, guru, orang tua, dan pakar-pakar yang ahli untuk mendapatkan atau meminta sudut pandang mereka tentang kebutuhan belajar. Keempat itu ada analisis gap. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan pembelajaran dan evaluasi awal agar mendapatkan atau kita dapat mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi dalam menentukan kebutuhan belajar. Yang selanjutnya itu ada prioritas kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan menentukan kebutuhan belajar yang mana yang paling penting dan paling relevan untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada pengembangan rencana pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan menggunakan hasil identifikasi kebutuhan warga belajar untuk merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Selanjutnya itu ada evaluasi dan pengulangan. Setelah pelaksanaan pembelajaran, lakukan evaluasi kemajuan warga belajar dan identifikasi kebutuhan belajar yang mana sudah terpenuhi dan yang mana yang belum, dan lakukan identifikasi ulang kebutuhan warga belajar. Nah, yang kedua itu ada metode. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, metode itu ada lebih seperti cara atau langkah-langkah ataupun pandangan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah, pengertian dari metode identifikasi kebutuhan belajar itu adalah proses yang dilakukan atau yang paling penting untuk menentukan kebutuhan belajar mana yang harus digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam identifikasi kebutuhan belajar, yang pertama adalah observasi, yaitu mengamati individu atau kelompok saat mereka belajar atau melakukan tugas agar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan mereka. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara ini kita bisa mewawancarai individu ataupun kelompok belajar untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan warga belajar dalam belajar. Nah, selanjutnya itu ada kuesioner atau survei. Ini dengan mengumpulkan data tentang presentasi belajar, tingkat pengalaman, dan kebutuhan individu maupun kelompok. Nah, yang keempat ada evaluasi hasil belajar. Hal ini dilakukan dengan analisis tes, tugas, proyek,
ataupun tugas kelompok untuk menentukan hal apa yang diperlukan individu maupun kelompok dalam pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada diskusi kelompok. Berdiskusi dengan kelompok yang sama ataupun sejenis untuk menentukan hal apa yang diperlukan dalam pembelajaran. Nah, yang keenam itu ada penggunaan teknologi. Hal ini lebih seperti kita melakukan atau melacak penggunaan media sosial, teknologi seperti platform pembelajaran online ataupun perangkat lunak pembelajaran untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan belajar. Nah, yang terakhir itu ada teknik identifikasi kebutuhan belajar. Seperti yang sudah saya jelaskan lagi, teknik itu sama seperti metode, tapi dia lebih detail ataupun lebih inti cara-caranya ataupun langkah-langkahnya. Nah, beberapa teknik identifikasi kebutuhan belajar itu pertama ada pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini seperti mengamati secara langsung bagaimana atau kebutuhan apa yang diperlukan oleh warga belajar saat mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Ini dapat memberikan informasi yang sangat bagus ataupun sangat relevan. Tingkat keterlibatan kita bisa lebih tinggi, pemahaman maupun kemampuan dari warga belajar tersebut. Jadi kita lebih bisa mengetahui apa kebutuhan warga belajar jika kita mengamatinya secara langsung. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan warga belajar, individu maupun kelompok untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang minat atau hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada kuesioner atau survei. Ini digunakan atau dilakukan dengan mengumpulkan data tentang kebutuhan belajar warga belajar. Kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan tentang minat dalam belajar, tujuan belajar, gaya belajar, ataupun kesulitan yang dialami selama belajar. Kuesioner ini dapat kita lakukan secara online maupun secara tertulis biasa. Nah, yang keempat itu ada tes dan asesmen. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman, kemampuan, dan kebutuhan warga belajar. Tes ini dapat mencakup soal pilihan ganda, esai, ataupun tugas proyek. Yang kelima itu ada analisis hasil belajar. Dengan melihat nilai, laporan, ataupun catatan hasil belajar, analisis ini dapat memberikan informasi yang akurat tentang kelemahan atau kelebihan yang diperlukan oleh warga belajar. Nah, yang keenam itu ada kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Hal ini bisa kita lakukan dengan berbincang-bincang atau melakukan pertemuan agar kita bisa melihat sudut pandang orang tua, apa yang dibutuhkan oleh anak mereka dalam pembelajaran. Hal ini tentu saja akurat karena orang tua lebih sering atau lebih mengetahui tentang anak mereka. Yang selanjutnya itu ada tinjauan literatur dan sumber daya. Jika sudah beberapa metode tadi sudah dilakukan, kita bisa melakukan cara lain dengan membaca buku teks, mencari sumber dari internet, ataupun melihat literatur yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan belajar warga belajar. Baik, itu